Ya, balik lagi di sini di Zabava Cast bersama Imam Kiku dan Flores Crimson. Jadi, kali ini kita ada topik yang cukup spesial karena topiknya ini ngebahas tentang AI yang dimana hype-hype AI semenjak kemunculan GPT, terutama di Indonesia dan di komunitas Web3 itu membuat ketar-ketir gitu ya, yang dimana mungkin kalau di kalangan orang awam merasa kayak pekerjaannya diambil alih dan kalau mungkin di kalangan Web3 dia merasa kayak oh ini yang bakal ngebantu scale up blockchain. Padahal mungkin AI juga belum tentu blockchain. Jadi kita di sini ada dua narasumber, Pak Luri Darmawan dan Om Isbel Harto dari Chainside guys. Halo semua, halo Om Bel, Pak Halo, Luri. halo, halo, Halo Mas halo. Imam, halo semua, Mas Flores, Halo, Om halo. Bel, Oleh teman. keren banget. Nah, di sini mungkin boleh kenalin diri dulu nih dari narsumnya. Mungkin dari Pak Luri dulu nih, sedikit backgroundnya dulu lah. Oke, saya keseharian sebagai konsultan developer sih, developer tapi kemana-mana. Kalau lebih banyak ke bahasa-bahasa UI, belum pernah ikut terlibat di Web3 development, makanya saya gabung di teman-teman nih, mau ikut belajar juga. Oke, Kalau sekarang aktivitas development di Tarebotnya. oke. Waktu itu Pak Luri juga pernah bilang cerita pas kita ketemu di real life ada bikin chatbot juga ya katanya ya. Betul, betul ya. Oh, Nah, Pak Tarik Luri bikin namanya. chatbot ya, Pak Luri? Oh, Carik namanya. Ya, ya. Oke, itu bisa diakses di mana, Pak Luri? Kalau boleh tahu. Ada di Facebook Messenger, ada di Telegram, ada di Line, Oke, Instagram nanti cuman bisa buat di-share kali ya akses. ke komunitas kita. Nanti biar Boleh, komunitas boleh. Zabava juga bisa pakai-pakai juga chatbot dari Pak Luri gitu sih. Ya, Keren-keren Mas Pak Luri. Flores suaranya agak kecil. Oh, masih kecil Halo, ya? suara dengar? Ya, suara Ombel kencang, suara di saya Flores malah kencang suaranya. oh, Mungkin efek koneksi lah ya, gitu. Ka- oke, oke, Keren boleh. banget Pak Luri. Nah, Om Bel nih, boleh ceritain sedikit nih backgroundnya sebelum kita ngobrol-ngobrol santuy. Asik. Oke, jadi saya itu lulusan dari Telkom University, jurusan elektro tahun 2008 gitu ya. Kemudian membangun startup, lalu pernah sih ngerjain beberapa project AI. Salah satunya itu ada namanya PlatX. Jadi PlatX itu tahun 2019 kayaknya kita create. Jadi tujuannya itu adalah untuk merecognize plat number. Jadi nomor-nomor kendaraan itu kita recognize untuk kebutuhan parking. Nah, itu kita masukin ke dalam blockchain, tapi pendanaan habis, akhirnya kita stop. Akhirnya saya buat lagi yang kedua namanya Flats. Jadi Flats ini adalah sistem advertising, sistem advertising yang ada misalkan di cafe gitu ya. Kemudian nanti ada TV. Nah, jadi sistem AI-nya itu nanti ada kamera, kemudian melihat nih wajah-wajah yang ada di cafe, kemudian ngirimkan datanya. Nanti data ini akan dikirimkan ke third party, di mana third party ini adalah orang-orang perusahaan yang pengen mempublikasikan produk-produknya. Dan yang ketiga terakhir saya ngerjain namanya Montres AI itu untuk sampah. Jadi di sampah ini kita membuat semacam database di mana sampah-sampah ini mostly itu adalah plastik. Jadi kita menganalisis ini botol ini punya perusahaan mana. Nah, jadi ketiga itu semuanya masih belum berbasis blockchain. Nanti kita akan cerita banyak sih tentang gimana sih antara hubungan AI sama blockchain. Dan terakhir saya di Chainsight. Chainsight adalah sebuah media untuk pembelajaran dan edukasi bagaimana perkembangan blockchain dan juga cryptocurrency yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Itu sih sekilas tentang saya. Jadi itu paket lengkap Keren, banget itu. keren, keren, keren. Gila, paket lengkap develop beberapa sistem AI. Mungkin waktu itu timingnya terlalu cepat kali ya Om ya. Jadi belum tap market ya. Sekarang sih mungkin udah orang udah mulai aware kali ya, gitu ya. Gitu. Betul, betul, betul. Makanya nanti kita akan bahas secara singkat dan padat dan jelas nih dari Bro Luri juga sebagai aktivis juga ya. Iya siap dong.
Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngebahas kayak mungkin advance-nya dari industri AI atau mungkin dari sisi development-nya, mungkin dari Pak Luri sendiri boleh nih cerita sedikit historinya AI itu sebenarnya dari tahun berapa sih? Terus kayak kenapa AI itu bisa hadir gitu loh. Aduh, history, pelajaran sejarah nih. Iya dong. Aduh, maaf bentar. Gadget saya ketarik. Bentar. Oh iya sih, aman Mbak, aman. Terlalu antusias ketarik jadinya. Halo? Tes. Aman aman Pak. Ya, aman. Oke. Awal-awalnya AI itu udah dari sebelum kita semua lahir, Mas. Jadi awal-awal setelah komputer diciptakan ya, mereka datang pada saat butuh semua serba terotomatisasi. Setelah otomatisasi, orang pingin kalau bisa saya nggak usah mikir, mesinnya udah jalan sendiri. Itu sekitar di apa tahun-tahun 50-an. Kalau tepatnya pastinya saya masih kurang apal ya. Eh itu kalau nggak salah waktu itu di konferensi Dartmouth atau nanti nanti kita cross check di search engine Dartmouth di Amerika, di mana istilah kecerdasan buatan pertama kali digunakan buat mereka. Itu baru istilah, tapi sudah ada POC-nya. Ya bikin suatu sistem bahwa mesin bisa belajar seperti yang dibutuhkan orang. Kemudian eh, tahun itu tepatnya sekitar ketemu ingat tahun sekitar tahun 58, 58, 56. Aduh, nanti cek lagi ya, tolong ya. Kita 58, 56, 56 saya 56, kurang hafal. 56. Om. 56 ya. Oke. Iya, tahun 56. Kemudian eh, AI ini kan dia naik turun, kadang booming, kadang hilang. Jadi sekitar satu dekade di 70 sampai 80 itu perannya naik turun. Baru mulai naik lagi, saya ingatnya pas saya SMA tuh, tahun 90-an. Ada namanya sistem pakar. Kalau itu saya baru tahu bahwa pernah ada orang bikin sistem pakar untuk medis. Sekarang kan lagi tren lagi nih, medis pengennya bisa diagnosa. Padahal itu udah dari tahun kapan itu? Tahun 70-80-an. Saya sih kenalnya di tahun 90-an. Namanya Mycin, Mycin. MYCN. Nanti bisa Mycin. Dia untuk medis yang bikin orang-orang Stanford University. Kemudian baru 90-an baru mengenali, mulai ada bahasa-bahasa tren baru keluar, akhirnya ada development sampai sekarang. Kalau sekarang sih semenjak orang mengenal istilah NLP, kecerdasan buatan bukan lagi sistemnya mesin yang cerdas, tapi dengan menggunakan bahasa manusia. Ada interaksi manusia di situ. Bahkan cukup dengan ngomong saja, misalkan tolong dong cariin siapa presiden bla 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 gitu kan. Kan mesin udah otomatis menemukan. Karena itu ada bagiannya adalah di NLP. NLP sendiri yang pertama saya kenal itu adalah BERT. Sekarang kan GPT ya. Benar benar. Tapi dulu ada BERT dulu. Dari BERT keluar varian, ada Albert, ada Robert, ada Roberta. Pokoknya itu ada nama-namanya BERT, BERT. Kembang. Kemudian di situ keluar Pakai Google juga itu, Pak ya, sekarang ya. Iya, benar, benar. Kemudian ada platform namanya Hugging Face. Hugging Face itu dia orang-orang yang bikin kecerdasan buatan tapi nggak punya mesin ditaruh di situ, termasuk source-nya. Jadi orang bisa mencoba langsung secara live. Kemudian Google punya Colab, Jupyter lah gitu kan. Situ sampai sekarang keluarlah GPT. GPT pun itu ada open source-nya. Ada GPT-J, ada GPT Neo. Yang gampangnya gini, urutannya ada GPT 1, 2, 3 gitu kan. Ya mulai GPT 1 udah mulai pecah. Ada yang versi open source, ada yang komersial. Yang komersial keluar GPT 3 sekarang, 4 dan sekian. Dan GPT yang lain keluar tadi GPT J, GPT Neo. Terus sekarang mengenal lagi ada LLM. LLM ini apa kepanjangan ya ceritanya ya. Jadi asik soalnya. LLM ini kepanjangannya dari long language model. Large language model. Itu sekarang istilahnya ada LLM change, ada Llama, ada Alpaca. Namanya nama-nama binatang semua. Itu model bahasa manusia semua. Itulah perkembangan GPT sampai sekarang.
Tapi kejelekannya dari open source yang ini bukan jeleknya sih, tapi memang begitu. Sayangnya dukungan terhadap bahasa Indonesia sangat kurang. Yang paling bagus untuk Indonesia mau nggak mau ya GPT free sekarang gitu. Oh, ini menarik banget ya. Ternyata historinya dari emang memudahkan dari zaman manusia. Tapi memang dulu aku juga baca-baca dikit. Memang ternyata dari tahun 40-an AI itu pingin dikembangkan buat kebutuhan militer Perang Dunia Kedua sih katanya. Cuma keburu perangnya berakhir, akhirnya mereka mendefinisikan ulang tujuannya ya gitu ya. Nah, tapi Belum itu bro, belum, belum. oh Sorry, belum. sorry, gue potong. Belum. Itu tahun 56. Karena kan komputer pertama kali itu kan ditemukan waktu Perang Dunia Kedua kan. Di Benar. saat si Alan Turing itu kan menemukan bagaimana memecahkan kode Enigma, ya kan? Iya. Ya. Nah, baru dari pemecahan Enigma, nah disitulah kalah perang si Jerman. Nah, setelah kalah perang Jerman, nah si Alan Turing ini bangun komputer yang pertama kali, gitu loh. Dan Oh, saat itu belum ada yang namanya istilahnya sistem jaringan lah, sistem komputasi yang sangat-sangat canggih, nggak ada, belum ada. Makanya tahun-tahun 56 itu memang di situ baru mulai didengungkan yang namanya artificial intelligence gitu, bro. oh, I see. Berarti mungkin gua ada Bukan miss 40, 40 enggak, masih terlalu jauh. apa Alan Mat? Turing Mungkin belum belum buat tuh. mungkin gini, komputernya iya dari dulu dari tahun abad 18-an, tapi sistem pakarnya itu memang baru tahun 50 yang tadi Mas 56 58 yang tadi. Oh, gitu. Berarti interpretasi baca gua di internet ada yang salah, guys. Keren, keren. Terima kasih pakar-pakarku. Mantap. Tapi anyway, memang jujur kalau dilihat dari tadi kan juga Pak Luri sempat berpendapat kalau ternyata itu open source yang AI sekarang tuh jeleknya ya kurang bahasa Indonesia. Emang apa karena mungkin pengguna orang Indonesia kurang kali ya Pak ya untuk ke Iya, sana? benar sekali. Oh, Benar sekali. Indonesia itu Belum nyampe, di bro. mata saya ya, Masih ngurusin perut. bukan bukan itunya. Saya lihatnya gini, orang Indonesia lebih memilih sebagai pemakai, bukan inventor. oh, mengerti sih. Pakai ya yang BERT aja ya, yang BRT itu yang menggunakan BERT dan melakukan publikasi seingat saya hanya satu orang. Nama produknya Indobert, bisa di-search di Hugging Face. Baru satu loh. Kalau It- saya levelnya masih di NLP saja. ah, berarti Nah, tapi ya Indobert Indobert itu yang terbaru ya Pak ya kalau yang di riset sama orang kita gitu ya. Yang tadi Bang. bukan bukan barunya sih, itu udah lama sih, cukup lama. Tapi yang ya adanya itu yang punya dokumentasi dan perkembangannya bagus hanya Indobert. Oke, mungkin buat teman-teman di sini, gue bakal ketikin di chat Indobert tulisannya gimana tuh Pak? Jadi mungkin biar audiens di sini nggak inilah. Tulisnya di mana sih? Saya tulis Ini sekalian. di chat aja Ah di ya, di kolom Indobert di kolom chatnya. bisa. Nah, nah tuh kelihatan. Ya, Oke. Oh, Indobert. Oke, Pak, mantap. Nanti ini aku bakal mungkin ngasih tahu apa bakal aku pin nanti ya. Oke, memang menarik menarik. Nah, di sini kalau buat Ombel sama Paluri ini kira-kira tuh seberapa jauh sih mungkin makai AI sih kalau di pekerjaan sekarang gitu. Mungkin antara makai atau mungkin memang kayak tadi kan Ombel emang develop beberapa produk dan apakah yang di develop pun juga masih dipakai dalam personalia sehari-hari gitu. siapa dulu nih? Oke. Eh, gua ini Monggo ya. Mas. Boleh, boleh. Oke. Jadi sebenarnya kan AI ini kan semua itu berasal dari namanya big data analysis. Jadi gitu. Jadi awal mulanya si AI ini muncul karena gini, karena gila udah banyak banget data, terus ini kita mau apain nih data gitu. Makanya muncullah
yang namanya AI sebenarnya itu untuk menolong manusia untuk bagaimana mempercepat untuk analisis. Makanya di dalam AI itu ada tiga hal yang dikenal. Ada yang istilahnya namanya machine learning, kemudian ada deep learning, kemudian ada backpropagation. Nah, ini mungkin Pak Luri udah lebih paham lah apa makna dari ketiga itu. Nah, sebenarnya kalau bagaimana aplikasi AI yang ada sekarang ini, sebenarnya kita udah jalanin sih. Nah, misalnya nih kayak semacam search engine. Search engine itu menggunakan AI juga. Bagaimana kita mengetikkan kata, kemudian dia memberikan prediksi ataupun tautan yang cocok dengan apa yang kita inginkan gitu. Bahkan AI kan eh, ya katakanlah kayak Yahoo kan kalah kan dalam pencarian walaupun si si Google itu menggunakan sistem PageRank, tapi dalam sistemnya sendiri itu dia menggunakan AI untuk ke sana. Kemudian ada lagi misalkan kayak sekarang kayak recommendation system yang digunakan di YouTube, Amazon, Netflix seperti itu. Jadi kalau kita misalkan nonton film ini, misalkan perang gitu, nanti dia akan ngasih tahu nih, oh ini contoh-contoh film-film perang. Nanti kita tinggal langsung ngikutin. Jadi banyak banget sih penggunaan AI yang sekarang itu bahkan sudah masuk ke level-level industri ya, kayak semacam self-driving car gitu ya, seperti untuk Tesla. Sebenarnya kayak misalkan Tesla itu bukan menjual motor listrik yang saya lihat future ininya ya, future innovationnya, tapi lebih ke arah self-driving tadi. Nah, kemudian ada lagi yang berkembang sekarang seperti generative or creative tools semacam ChatGPT atau AI art dan lain-lain. Nah, jadi gue balik lagi ya sebentar ya ke waktu buat zaman gue kuliah itu semester 8 gue udah dikenalin yang namanya AI. Di situ kita udah buat project yang namanya speech to text dan text to speech. Nah, di situ kita udah mulai belajar. Nah, dari situ aku udah belajar sih istilahnya bagaimana sebuah tulisan itu akhirnya bisa berubah jadi suara. Atau sebaliknya, bagaimana suara kita itu didigitalkan, kemudian dari digital itu akan menjadi sebuah tulisan. Karena kan basic gue itu lebih ke arah telco sebenarnya, telekomunikasi, di mana dari suara itu dirubah menjadi digital. Nah, kita sebenarnya sampai di situ aja. Nah, ketika masuk di AI, itu lanjut lagi. Bagaimana suara tadi keluar dari mulut kita, kemudian menjadi sebuah digital binary 1010. Nah, ini kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk teks. Nah, itu eh, pelajarannya banyak banget sih. Tapi kalau gua lihat sih itu lebih banyak ke arah semacam statistik, probabilitas. Nah, jadi lebih ke arah ke sana gitu. Jadi banyak orang waktu di awal-awal bilang bahwa AI itu ya kayak semacam if then else gitu ya. Ya itu bukan AI gitu loh. Jadi if ini ya kan, then ini gitu. Else ini gitu. Nah, jadi dulu banyak AI bilang, "Oh, kita punya AI" gitu. Padahal begitu dilihat source code-nya if then else gitu. Jadi itu bukan ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan Chainsight, gue bicara di Chainsight-nya, ini kan media ya. Jadi ada beberapa tools yang kita udah pakai sekarang. Nanti aku bisa share sih. Yang pertama itu adalah namanya Descript. Descript itu adalah text to audio. Jadi misalkan nih ada teks yang kita dalam bahasa Inggris, kemudian kita convert ke audio. Atau sebaliknya nih, misalkan nih saya wawancara orang gitu ya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nanti teksnya itu saya masukin ke Descript, nanti dia akan buat semacam tulisan apa yang diwawancarain. Kemudian ada kedua saya sering juga pakai namanya Quillbot. Quillbot itu paraphrase. Jadi misalkan nih kita ada copywriting dari salah satu berita inilah internasional, ya kan? Nah kemudian kita masukin, kemudian kita pakai Quillbot. Nah dia akan merubah suku kata apa pola katanya. Nah itu akan merubah dari isi dari eh, kata-katanya, tapi tidak merubah dari esensi dari berita itu sendiri. Kemudian ada lagi namanya DID, kemudian ada Voice, ada Adobe Podcast, ada ChatGPT, ada Midjourney, ada Runway, ada CleanUp. Nah, ini banyak banget sih. Bahkan kalau yang saya baca sekarang ada hampir 100 ya. Ada 100 AI yang kita bisa pakai untuk keperluan-keperluan khususnya untuk di media sosial media platform. Nah, seperti itu sih. Menarik, menarik. Tapi ini tadi keren banget sih Om Isbel. Sebelum lanjut ke Pak Luri ya, bener-bener tadi dijelasin struktural banget dari
gimana cara binary-nya sampai logic if else ya untuk sampai bisa jadi sebuah kata-kata gitu ya untuk nanti si AI-nya menerjemahkan untuk taks tertentu ya. Tapi ngomong-ngomong untuk aplikasi yang Descript itu saya pernah make sih karena dulu kan saya dulu notulen rapat ya zaman pandemi itu lumayan dan Descript tuh sebenarnya juga nggak gitu baru lah di 2 tahun terakhir. Jadi dia tuh ngerjain untuk catatan ditranslate jadi suara supaya paragraf-paragrafnya biar orang tuh biar denger aja gitu. Jadi yang buat teman-teman yang males nyatet itu udah gua chat di sini ya teman-teman ya. Gitu kalian bisa pakai. Nah, mungkin kalau dari Om Bel tuh udah clear banget penjelasan dari apa yang dia pakai terutama untuk media chain site-nya gitu. Nah, kalau dari Pal Sorry gue oh, lupa. Yang sekarang ada Montrose AI itu sampah. Nah itu kita pakai AI namanya Object Recognition. Nah jadi di Object Recognition itu kita mengenalin jenis botol gitu. Nah jadi oh, pengenalan jenis botol-botol ini kita makanya namanya pakai machine learning ya. Nah jadi botol-botol ini kita trial semua. Oh kalau botol ini jenisnya Aqua, oh botol ini Leminerale, oh botol ini misalkan teh botol gitu-gitu. Itu pakai object recognition itu. itu Nah, probabilitasnya kita pun 75%. Jadi kalau misalkan di atas 75% itu kita anggap oke. Tapi kalau di bawah 75% ya itu dianggap wah itu mungkin batu lah atau tangan lah atau apapun lah gitu. itu kayak ini ya. Kalau dulu kan di mesin berat ya sebenarnya. Jadi kalau mesin-mesin berat yang buat industri dulu kan ada yang sortirnya. Sekarang pakai AI nggak mesti sortir langsung on pabrik ya. Kayak gitu ya, Om. Oh, ada sekarang udah ada namanya misalnya dari conveyor. Nah, kemudian dia masuk namanya apa namanya? Jadi dia langsung memisahkan tuh mana botol ini dia bisa baca tuh. Tapi itu Wah, pabrik itu pabrik. wah ini bahaya ya guys ya. Mungkin semoga orang-orang yang demo buruh tidak mendengar hal ini. Makin dakdikduk mereka guys. Iya, iya kan gitu kan. Demo buruh terutama buruh pabrik tuh kan, wah ini penyortir aja udah AI. Dulu kan kalau karena dulu saya pernah magang pabrik dan dulu memang nyortir barang itu kan meskipun ada mesinnya tetap ada manualnya. Misalnya ada yang minor defect gitu. Nah, dan AI udah bisa melakukan itu dalam yang untuk minor defect yang nggak kelihatan itu gila sih gitu. Menarik, menarik. Iya, Ini udah. nah, ini kalau dari Pak Luri gimana nih? Mungkin AI sehari-harinya diterapin di mana aja nih? AI sehari-hari saya kecenderungannya bukan pemakai, tapi membuat, Wih, keren. lebih ke inventor saya. Jadi Woi, eh, dulu sih bukan AI tapi masih sekedar terus dulu kira-kira mungkin 16-17 tahun yang lalu kita mengenal ada text to speech yang tadi dijelasin Ombel tadi. Saat itu hanya ada produknya Microsoft yang dulu apa Genie yang gambarnya Jin gitu. Ini saya bikin tapi khusus untuk bahasa Indonesia karena saat itu Genie belum bisa bahasa Indonesia. Setelah saya capek-capek bikin kira-kira 1,5 tahunan, ternyata ada profesor dari ITB yang membuat. Saat itu belum profesor kalau nggak salah. Namanya Bapak Ari Ahmad Rahmat. Dia namanya engine-nya Brola. Bukan open source sih, tapi itu saat itu adalah text to speech bahasa Indonesia yang terbaik menurut saya di tahun segitu loh ya. hmm. Ya, Itu yang di ini tahun Pak ya, segitu. apa cikal bakal dari ini ya, bahasa.ai ya. Mungkin ya kurang tahu, tapi Hmm. saya dulu pakai engine yang Brola. Kemudian engine itu saya kemas, saya jadikan produk namanya tukang omong. Karena memang dia gunanya seperti Gini, jadi gunanya buat teman-teman yang di apa uh, apa namanya, maaf nggak bisa lihat tuh namanya tuna apa, yang nggak bisa ngelihat Tuna dia cuma geserkan ungu geserkan Oh, ya, buat yang kami ya, orang buta ya, Pak ya. ya gampangnya gitu ya, yang Ah, kesulitan ah. dalam melihat dia cukup menggeserkan mouse nanti keluar suara sesuai karakter yang ada di mouse di situ waktu Oh, itu. oh, ya, Eh, menarik sih.
Itu sekitar saya anak-anak kuliah semester awal lah, masih lucu-lucunya. Kemudian di pekerjaan saya dulu pernah di salah satu portal properti terbesar di Indonesia, sama yang Mas sampaikan tadi, Mas Bel tadi sampaikan, buat search. Kan kita kalau di search engine ketikkan apa nanti keluar suggestion kan, kata-kata yang seharusnya dicari. Nah sama nih, saya mau cari rumah di Jakarta, itu hampir mirip dengan cari rumah di selatan Jakarta. Yang satu Jakarta Selatan, yang satu selatan Jakarta, kan beda. Itu definisi, makanya nanti ada kerjasama buatannya di situ. Kemudian setelah keluar suggestion, ketemu dong carikan rumah di Jakarta Selatan. Berdasarkan histori orang tadi search, di bawah hasil search keluar rekomendasi. Ini loh rekomendasi rumah yang kamu pilih, kasihkan sama sekian. Itu penggunaan kami dalam di komersial. Nah, terus dulu kembali lagi ke yang tadi text to speech. Saya bikin speech to text. Saat itu sulit karena perlu laboratorium. Suara yang saya record untuk dikenali harus bersih, harus clean. Nah, kemudian itu baru suara saya. Bagaimana suara orang lain? Akhirnya saya, nyerah deh. Kita nggak bisa bikin karena keterbatasan alat. Sekarang, bikin speech to text dengan bahasa saya sendiri itu gampang. Sudah ada dashboard ya, gara-gara sejak ada ChatGPT keluar, sekarang keluar banyak platform di mana kita bisa merekam suara kita sendiri, nanti dijadikan sebagai text to speech tanpa perlu menggunakan lab. Cukup dengan dashboard. Kita hanya upload suara kita, nanti biarkan mereka ngefilter kalau suara kita ada kotor-kotor di belakang. Contoh sekarang kan keluar apa tuh, Kris, KRSP gitu kan, lama sih. Ya kan bisa memfilter suara kita di belakang, tapi pakai Zoom. Nah itu sih keseharian. Kemudian baru saya bikin di chatbot yang cari tadi, itu awal-awal baru belajar tentang NLP. Pengetahuan mesin learning saya masih sangat jauh sekali, tapi berani aja bikin NLP dalam bahasa Indonesia, tapi untuk kebutuhan saya sendiri. Untuk menyaingin Indobird masih jauh, tapi untuk penggunaan saya sudah sangat lebih dari cukup. Nah, itu mulai dari sekitar ya baru 6 tahunan yang lalu lah sampai sekarang. Ini ya, keren. seperti lah. Gila, ini keren banget sih Pak. Kalau dilihat dari cerita Bapak sebagai lebih ke pengembang ya daripada pemakai, kelihatannya challenge-nya ini bukan sekedar mungkin bukan dari pemrogramannya, tapi dari metode alat juga kali ya Pak ya challenge-nya. Betul ya? Betul. Itu baru alat. Contoh sekarang gini deh. Memakai GPT sekarang kan banyak yang disebutkan Mas Bel tadi. Fitur-fitur banyak. Kita cek keluar u.com. Di Bing ada Bing/Type. Itu kan orang pakai cepat. Tapi begitu kita bikin sendiri, ternyata perlu infrastruktur yang luar biasa. Untuk bisa cepat itu Mas, hanya sekali menjawab satu kali pertanyaan itu perlu waktu mungkin lebih dari 5 detik. Padahal itu kalau di sisi UX sudah 5 detik gitu. Nah, perlu mesin yang besar. Nggak cuman mesinnya nggak harus tidak melulu CPU loh, tapi perlu CPU. Bukan C tapi B. Gosok, pijat, urut gitu. Kan memang gitu. Nah, GPU ini mulai tren sejak teman-teman dari blockchain yang mining gitu kan, makanya harga grafiknya pada naik. Padahal di orang-orang mesin learning sudah pakai itu juga. Cuman nggak booming karena yang pakai dikit. Nah, sekarang udah mulai banyak nih VPS server yang dia juga mensupport GPU, tapi ya pasti harganya lebih. Itu memudahkan orang-orang yang mau bikin mesin sendiri. Daripada dia invest di infra ya, tapi mending pakai VPS yang ada GPU. Wah, ini ya buat teman-teman miner yang masih merasa Bitcoin mining masih worth it, mengalah sedikit ya teman-temannya buat teman-teman developer AI supaya AI di Indonesia makin maju gitu ya guys ya. Keren. Ini kalau udah tadi kan relate-nya udah ke arah blockchain juga kan, karena emang GPU tadi itu jadi komponen alat utama untuk
mengembangkan mungkin server AI ya gitu. Nah, karena AI sendiri ini mulai meledak bersamaan dengan beberapa project kripto yang quote on quote menggunakan basis AI, mungkin dia untuk misalnya AI untuk sistem dia punya database, tapi instead kita bayar sewa menggunakan uang cash, dia sewanya pakai token gitu, semacam itu. Nah, menurut Om Bill nih, kira-kira project-project kripto yang berbasis AI produk ini, apakah benar-benar bisa deliver mungkin nggak cuma untuk teman-teman di Web3 aja ya, mungkin ke masyarakat secara keseluruhan gitu ke depannya. Karena saat ini kan orang cuma spekulasi di tokennya doang, tapi untuk penggunaan AI-nya di projectnya belum tentu benar-benar terpakai gitu takutnya. Iya, menurut saya sih hubungan antara beberapa project yang ada di market ya, itu saya lihat ada hampir 140-an lah dari CoinMarketCap, di mana proyek-proyek yang berbasis AI dan big data gitu ya. Nah, salah satunya seperti Fetch, Agix, NMR, GRT, ALT, Render, Ocean, Rose, dan banyak lagi itu semua. Saya masih skeptis sih untuk apa yang mereka mau lakukan dari AI ke blockchain gitu ya. Karena eh gini, karena di AI sendiri kan itu berupa big data ya, data dan data ini non struktural. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman ya tidak non SQL ya. Jadi non SQL. Nah, sementara di database-nya blockchain kan sebenarnya masih database ya. Nah, itu kan dia berbasis SQL. Jadi masih ada data terstrukturnya di sana. Nah, tapi apa yang saya bisa kombinasikan sebenarnya gini, bagaimana si AI dan si blockchain itu bisa bekerja sama. Pada dasarnya mereka punya dua hal prinsip dasar yang berbeda gitu. Nah, jadi si AI ini sendiri adalah bisa dibilang bagian front end-nya lah. Baik itu misalkan bagian pemrosesan datanya lah. Kemudian pemrosesan data ini menjadi data yang utuh. Nah, kemudian data yang utuh inilah yang bisa dimasukkan ke dalam blockchain, dan blockchain lah yang akan mentransfernya atau mendistribusikan. Nah, itulah yang kira-kira yang bisa dikawinkan nih antara si AI sama si blockchain-nya. Tapi kalau mengawinkan antara struktur datanya sendiri, bagaimana si blockchain dan AI itu kawin, itu kayaknya gimana ya, nggak berhubungan gitu, nggak berhubungan banget gitu. Nah, jadi kayak di Indonesia sendiri ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan AI itu sudah ada ya mungkin ada 10-an lah ya, seperti Eureka, iSensum, ada Diligence, Databot, kemudian Noteflux, Sonar gitu ya, kata AI. Di mana mereka itu kan baru berkembang tahun-tahun 2015. Jadi tahun-tahun 2015 lah sebenarnya AI itu mulai muncul, akan menjadi sebuah uh, solusi masa depan untuk bisnis-bisnis ke depannya. Nah, jadi kalau bisa dibilang bagaimana hubungan sama blockchain, yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya lebih cocoknya itu lebih ke arah mungkin ke identify gitu ya, identity. Sekarang kan udah ada nih identity yang berbasis blockchain, which is data itu tidak di-store di dalam server, tapi didistribute dan eh, ya perlakuannya juga tidak tidak bisa diakses sama siapapun kalau dia tidak punya private key-nya. Kemudian bisa juga dipakai untuk supply chain. Nah, kemudian dipakai untuk misalkan sebuah NFT juga bisa gitu. Nah, jadi tidak semua apa yang dilakukan AI sekarang itu bisa di blockchain-kan. Tapi ada beberapa item-item yang menurut saya item-item ini bagaimana sebuah benda itu dirubah dalam sebuah metadata. Metadata ini istilahnya identity digitalnya dia lah gitu loh. Jadi misalnya kalau teman-teman nih punya gambar, kemudian cek metadatanya itu nanti keluar tuh, misalkan 24 FFF apa gitu loh. Nah, jadi metadata inilah yang menjadi sebuah ciri khas dari sebuah gambar. Nah,
bagaimana menentukan bahwa ini autentik atau tidak gitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi masukan ke depannya misalkan untuk di NFT. Karena kan NFT sendiri kan ya kalau bisa dibilang sih banyak bisa diduplikasi ya. Contoh ini kita masukin ke OpenSea gitu ya. Kemudian gambarnya kita save as atau kita print screen. Nah, secara kasat mata kan kita bisa ngelihatnya itu sama gitu. Tapi secara metadata, kalau kita lihat metadatanya antara di screenshot, kemudian antara di foto, kemudian di eh, apa? Kemudian di copy dibandingkan dengan metadata yang asli itu akan jauh berbeda datanya. Nah, jadi disitulah fungsinya si AI tadi bagaimana mengenali mana sih sebenarnya metadata yang asli. Nah, disitulah nanti bisa digabungkan metadata yang asli ini masuk ke dalam si blockchain-nya untuk ditransmisikan. Jadi fungsinya si blockchain ini lebih ke arah storing-nya sama ke arah transmitting-nya gitu loh. Kira-kira gitu sih kalau dari aku. Paham sih. Ini berarti kalau dilihat sebenarnya AI itu ke industri blockchain, terutama Web3 itu lebih kayak mengasis mungkin detil-detil per kegiatannya, misalnya kayak tadi contoh di NFT untuk membantu ke tingkat autentisitasnya ya gitu ya. Itu kan salah satu contoh ya gitu. Tapi kalau Betul, langsung betul. kalau langsung integrasi ke blockchainnya nggak make sense gitu karena banyak banget project-project yang seringkali bilang kalau AI mereka akan membantu membangun skalabilitas, mentranslate data off on chain gitu kan misalnya kayak Nggak bisa lah. TPS-nya berapa? Sekarang TPS paling kencang berapa sih? Gitu ya. Iya kan? nah Sementara benar-benar. coba tanya Pak Luri, itu kalau memprosesing sebuah gambar untuk mengolah secara image aja, dia tuh berapa banyak processing di sana? Thousand of thousand gitu loh. Ya mungkin Pak Luri. Sementara di blockchain sendiri kan dia TPS-nya paling berapa sih? Paling kuat ya paling 6.000, 7.000 gitu loh. Oh, mengerti. Nah, mungkin Pak Luri bisa nih menjelaskan, mentranslate teknisnya ke teman-teman audiens yang lebih enak nih. Yang pasti gini, kalau pengen cepat berarti infrastrukturnya digedein. Bisa gede, bisa paralel. Yang penting scalability-nya bisa diatur, bisa vertikal, bisa horizontal. Vertikal berarti nambahin node. Kalau balik ya horizontal nambahin node, kalau vertikal berarti nambah memori, nambah CPU. Karena processing tadi nggak cuman ke CPU, tapi ada CPU, ada GPU. GPU itu mainannya Google. Di GCP ada instan yang pakainya GPU. Itu bisa pakai di sana. Tapi kalau memang pengolahan prosesnya lebih mengutamakan perhitungan matematis, itu lebih ke CPU. Artinya berarti perlu VGA card. Semakin kencang VGA card-nya berarti semakin bagus. Itu baru kencangnya nih. Sekarang diparalelkan. Makanya ada komputer yang ada yang grafik card bisa lebih dari satu. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Walaupun di teman-teman blockchain memakai itu buat mining, tapi untuk di mesin learning itu ya ada gunanya juga. Memang penggunaan kami bisa. Jadi kalau dilihat skalanya kita nggak bisa ngomong lebih kepake di mesin learning atau di orang-orang blockchain karena ya ilmunya beda. Masing-masing membutuhkan sesuai kebutuhannya sendiri-sendiri. Tapi Kalau kalau untuk dilihat dari penjelasannya Pak Luri dan Om Isbel ya, ini yang ku tangkap sebenarnya dari segi skalabilitas aja sebenarnya mereka tuh kelas satu sama lain ya. Kalau mereka ada misalnya ada project Web3 yang sifatnya menggabungkan quote on quote blockchain dan AI bersamaan, berarti sebenarnya tuh nonsensnya adalah secara infrastruktur saat ini belum mampu, ditambah lagi blockchain saat ini juga TPS-nya juga nggak seberapa meskipun quote on quote dia bilang oh 100.000 TPS udah cepat padahal sebenarnya untuk kebutuhan development dan cara saat running yang sebenarnya butuh mungkin jutaan bahkan lebih gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal dari scalability dan cost ya,
si pembuat OpenAI itu kan yang buat ChatGPT itu kan mundur kan. Dia mundur karena dia merasa semakin banyak demand customer-nya terhadap ChatGPT, ternyata ada satu flaw di mana dia nggak bisa bayar cost dari si server AI-nya itu sendiri. Nah, gitu akhirnya dia mundur dan akhirnya dia mencoba develop sesuatu yang lain gitu. Nah, itu kira-kira itu gimana ya Pak ya? Kalau misalnya, karena kan tadi kalau aku pahamin kayaknya AI ini tuh lebih mahal untuk di develop gitu dari segi cost-nya. Mungkin boleh elaborate nih kedua narasumber nih. Ya, boleh. Saya dulu kali ya. Boleh, boleh. Ya, sebenarnya kita akan selalu melihat ada keterbatasan. Itu aja yang diukur, Mas. Kalau kalau kebutuhannya tinggi, kebutuhannya tinggi, pasti requirement untuk hardware maupun software juga tinggi. Contoh aja saya sekarang lagi kerjakan development GPT, tapi untuk baca dokumen. Dokumen ini ya undang-undang peraturan di negara, kemudian ada ya, apa namanya surat-surat internal yang dimana si staff ini bisa mencari dokumen itu tinggal lihat aja. Dalam development karena pakai mesin sendiri server abadanya, pasti waktu menunggu responnya udah di atas 5 detik. Nah, mereka membandingkan dengan ChatGPT kan langsung dijawab. Iya, mesinnya aja beda gitu. Nah, begitu mesin saya perbesar, keluar hasilnya. Tapi kan kembali ke cost. Nah, cost ini nanti kan bebannya ke user. User mau nggak? Kalau pengen cepat ya pasti infranya harus diperbaiki. Arsitektur dan infrastrukturnya harus benar. Bagaimana membuat arsitektur yang baik terhadap pesanan. Di mana dia nggak boleh mesin yang flat, mesti yang bisa naik turun, bisa upgrade sendiri, bisa turun sendiri. Dalam hal bisa mengurangi, mengoptimalkan costnya. Tapi itu suatu keniscayaan kok, Mas. Dalam mengembangkan sesuatu apapun pasti akan begitu. Dan di tahap awal pasti akan banyak kekurangan. Tapi yang pasti menurut saya secara pribadi ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh mesin learning, yaitu perasaan, Mas. Mesin ini nggak bisa merasakan. Untuk saat ini ya, untuk mungkin 10 tahun depan saya nggak tahu. Karena tidak ada sensor terhadap rasa. Ya, kecuali sudah disambungkan sama IoT-nya Ombel, ada bisa mendeteksi sesuatu gambar, perasaan, cuaca, nah itu bisa jadi lain. Tapi biasanya tetap hitungan prediksinya masih berdasarkan logika, bukan lagi apa namanya feeling, feeling ini benar atau tidak nih, ini sebaiknya pakai yang ini itu ya belum banyak. Itu keterbatasan, itu memang sangat sulit buat dihadapi dari saya gitu. Hmm, menarik, menarik. Oh, Om Oke. mau nambahin Om Isbel. Boleh, boleh. Oke, jadi kalau kita ini mungkin fokus ke Chat GPT dulu ya, karena ini yang paling booming waktu di awal. Nah, jadi sebenarnya kan Chat GPT ini kan adalah salah satu produk ya dari OpenAI, di mana OpenAI ini sebenarnya itu 8 tahun yang lalu Elon Musk juga ikut gabung ke sini sekitar tahun 2018-an. Nah, jadi tujuan waktu itu adalah sebenarnya ya bagaimana membuat AI ini menjadi open source, itu awalnya. Karena ya terus terang aja bahwa AI ini is the power gitu loh. AI ini sebenarnya power. Kalau mungkin orang-orang yang sudah paham bagaimana sebuah data itu adalah um, pedang gitu. Nah, itu kalau orang-orang level-level atas mereka membunuh orang itu bukan dengan ini ya, bukan dengan apa? Bukan dengan pisau, bukan dengan senjata, tapi dengan data. Nah, jadi begitu data ini sudah dikuasain, maka mereka mau meruntuhkan suatu negara atau meruntuhkan suatu perusahaan besar pun itu gampang sekali dengan cara punya data ini. Nah, sebenarnya AI ini sangat berkembangnya sangat pesat banget di bagian apa ya, di industri. Cuman ini tertutup bagi orang-orang awam seperti kita. Nah, disitulah waktu itu si Elon Musk tahun 2018 pengen ya udah buat dong open AI di mana ini semua ya bisa belajar, bisa
sama-sama bekerja lah. Jadi kayak semacam buat crowdsourcing gitulah. Jadi bareng-bareng nih programnya. Akhirnya sudah jadi itu bareng. Nah, cuman ya ini masalahnya di situ lagi. Nah, ketika sudah dipublish ke publik, akhirnya kan banyak akses ke sana, akhirnya ya membebani server. Nah, di mana saat itu kan memang kondisinya kan masih open source ya. Kondisinya masih open source sehingga ya keterbatasan dana juga. Nah, Elon Musk kan juga di situ sebagai co-founder saat itu dan juga sebagai pendana ya, dia juga ya milioner lah saat itu. Dia masukin duit juga untuk operasi Open AI ini. Cuman ya itu tadi gara-gara si Sam Altman ini salah satu chief eksekutifnya mikir, loh ini sudah banyak pengguna, kemudian penggunanya kayaknya antusias. Kenapa sih kita masih open source gitu? Sementara kita ngeluarin banyak duit nih untuk pengembangan riset dan juga server kita gitu kan. Ya udah akhirnya pecah kongsi. Nah, ya udah sekarang Elon Musk berdiri sendiri, dia buat namanya X.AI Corps, dan si Altman ya udah akhirnya dia terima tawaran dari Microsoft ya kan. Terima tawaran dari Microsoft. Akhirnya si ChatGPT ini sekarang kan sudah diintegrasikan ke si Bing Search Engine ya, karena Bing Search Engine ya useless lah. Aku juga pernah pakai Bing, useless banget gitu. Nah, jadi mungkin nanti dengan kawinnya si Bing sama si OpenAI, si ChatGPT, ya bisa jadi akan bisa mengalahkan si Google itu. Nah, itu kisah-kisah ini ya, kisah ceritanya mereka. Nah, jadi kalau aku bilang sih alasannya itu mungkin lebih ke arah komersial sih, bro. Bahkan kan kemarin berita minggu yang lalu si Alt Salman bilang, kita udah hampir keluar 7 triliun gitu ya, selama pengembangan ini. Ya itu sebenarnya kan hanya mau bilang ke publik bahwa, kita udah ngeluarin duit nih, kita butuh duit nih sekarang. Kalian bantulah kalau memang ini proyeknya bagus, ya udah bantu kita lah. Nah, ya udah akhirnya berbondong-bondong banyak venture capital masuk ke sini. Ya, bisnis gitu. Karena kayak sekarang aja ada pernah ngitung kalau misalnya nih saya bayar $20 itu setiap bulan ya untuk menggunakan si Chat GPT terutama yang 4 mereka upgrade. Bayangkan aja $20 kali 12 itu sudah $240 satu orang. Nah, sekarang rata-rata pengguna dia ada 10 juta. Ya udah, itu duit semua gitu loh. Nah, disitulah eh, kalau aku bilang sih faktor 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 ya semua faktornya duit lah, pasti pasti lah gitu. Nah, balik lagi, apakah semua processing dalam AI ini butuh computing ataupun eh, logic ya? Logic sama computing kan beda ya. Nah, logic sama computingnya sangat besar ya pasti, karena apalagi menggunakan NLP. NLP itu kan dia meniru bagaimana otak kita bekerja, yang disamakan dengan bagaimana sistem computing bekerja gitu. Nah, jadi keterbatasan kita itu memang sekarang karena kita masih pakai model binary ya, masih model 1010. Tapi kan pengembangan ke depan itu ada namanya qubit ya. Jadi uh, qubit ini bukan 10 lagi, tapi uh, sudah n gitu, n bit. Bahkan yang terakhir sekarang itu si IBM punya itu sudah paling tinggi, dia bisa 56 bit. Nah, jadi di situ sih Pak Rudi, mungkin menurutku bagaimana nih solusi-solusi yang tidak bisa didigitalisasi sekarang seperti penciuman, kemudian feelings atau perasaan, kemudian apa rasa gitu, kayak lidah gitu, rasa itu mungkin di qubit ini akan bisa menjadi solusi ke depannya. Jadi karena keterbatasan 1010 tadi lah keterbatasannya, sehingga kita masih berkecimpung pada ada istilahnya boolean ya, ada boolean, ada true atau false gitu ya. Kemudian ada lagi istilahnya if then else gitu. Kemudian ada lagi misalkan uh, lebih ke arah yes or no gitu. Jadi belum ada yang istilahnya ini lebih mendekati ke sini, ini mendekati ke sini, belum ada gitu. Nah, kalau di dalam sosial media,
sekarang itu ada istilah namanya sentimen gitu loh. Jadi misal nih, ini sekarang kan lagi pemilu nih ya, lagi pemilu, kemudian kita crawling data. Kita crawling data dari sosmed. Nih yang bicarain Ganjar siapa, kemudian bicarain Prabowo siapa, bicarain Anies siapa. Nah, di crawling semua nih dari data, dari LinkedIn, dari Twitter, TikTok, everything di crawling datanya. Nah, kemudian kan si data ini kan si mesin ini kan nggak bisa baca. Misalkan ini Prabowo menang telak misalkan. Ini kan nggak bisa diasumsikan ini menang telak seperti apa. Nah, disitulah ada istilahnya namanya sentimen. Nah, jadi pengembangan-pengembangan sentimen ini sih menggunakan binary itu sekarang sudah mulai dikembangkan juga. Karena kan ada beberapa berita-berita itu yang sarkas kan. Tahu sarkas kan? Iya Om ya Om. Sarkasnya tahu kan? Nah, jadi kalau kita manusia kan tahu, oh ini sarkasme, ini bukan sebuah fakta gitu loh. Nah, disitulah makanya si AI ini diajarin gitu, bagaimana dia mengetahui, oh ini adalah sebuah sarkasme loh, oh ini adalah sebuah apa, walaupun beritanya baik, tapi sebenarnya ini sentimennya buruk loh. Nah, seperti itu gitu loh. Berarti lebih ke filter gitu ya Om Bel ya maksudnya. Difilter dulu gitu ya. Eh bukan filter sih bro, tapi kalau dalam metik-metiknya itu dia lebih ke arah probabilitas, perception, ya gitu-gitu sih. I see, I see. Nah, Nah, ini makanya ada Om, istilahnya ada machine learning. Machine learning inilah nanti yang dipakai untuk istilahnya dia masuk ke sistem, dipelajarin, keluar, masuk lagi ke sistem, pelajarin, keluar, masukin lagi ke sistem, lagi keluar ke seperti itulah. Nah, keren, jadi keren. itu sama kalau aku sih ngelihatnya yang model-model begini itu mainnya di chess karena aku suka chess juga. Nah, jadi itu antara si chess AI, misalnya ini punyanya Google namanya AlphaZero gitu ya, dengan Stockfish misalkan. Itu mereka tanding terus, Bro. Tanding terus. Sampai sekarang mereka udah elo ratingnya udah 4.000 gitu ya. Jadi mesin sama mesin itu tanding terus. Jadi mereka belajar terus nih. Nah, gitu. Oke, mungkin sedikit di wrap up, mungkin biar teman-teman di sini nggak bingung. Jadi awalnya gua nanya soal efek cost yang sampai OpenAI akhirnya si foundernya mundur dan akhirnya diambil alih jadi subscription base dan dijelasin sama Om Bel ternyata memang ada faktor bisnis ya. Tentu endingnya sih duit gitu ya. Tapi ternyata dari teknologi itu juga demand untuk di-upgrade-nya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi dia sampai tadi diadu tanding antara kompetitor satu sama lain. Nah, kurang lebih wrap up-nya sih kayak gitu ya untuk yang tadi penjelasannya. Tapi mungkin buat kedua narasumber nih boleh nih ada dua pertanyaan sih. Mungkin pertanyaannya salah satunya mungkin udah dijelasin sama Om Bel juga. Ini dari si Jess. Mau tanya dong, AI itu sebenarnya mutualisme sama blockchain tidak ya? Saya lihat banyak project crypto yang memakai AI. Nah, ini tadi pertanyaan yang sebenarnya gue juga nanya ke Om Bel. Tapi mungkin kalau Om Bel mau jawab lagi silakan nih. Udah tadi kan. Nah, iya, Mas, saya udah. Oke, gua kasih aja nih ya. Oke, oke. Jadi gini, kalau aku ngelihat sih apa proyek-proyek yang sekarang itu sih ya bisa dibilang masih skeptis ya dengan white paper mereka gitu ya. Karena AI itu sendiri lebih banyak function-fungsinya itu lebih ke arah result gitu. Jadi hasil processing gitu loh. Nah, tapi kalau di dalam blockchain sendiri kan mostly ke arah storing atau ke arah transfer gitu ya. Jadi mostly agak berbeda berbeda kebutuhan gitu. Tapi tadi ada yang bilang bagaimana nih istilahnya eh, computing atau processing yang ada blockchain bisa nggak dihubungkan sama AI sendiri? Kalau aku sih bilangnya nggak bisa. Karena apa? Karena keterbatasan transaction per second tadi gitu loh. Karena namanya si blockchain yang saya tahu juga TPS-nya itu juga masih ada yang bilang 1 juta ya, tapi itu nggak mungkin sih ya, nggak mungkin. Bahkan kayak Ethereum sendiri pun yang sudah paling canggih, kemudian masuk layer 2-nya, ada layer 3 juga, ya itu belum bisa juga gitu sampai apa menghasilkan misalkan 1 juta flop
per sekon gitu, belum bisa. Nah, makanya itu suatu hal yang dua hal yang sangat sangat nggak masuk akal. Nah, jadi kalau misalkan nih, bagaimana sih sebaiknya fungsi AI ke dalam blockchain? Nah, itu contohnya tadi sudah saya jelaskan. Itu mungkin lebih ke arah mungkin di NFT. Contohnya, ini ada NFT gambar gitu ya. Nah, setiap namanya gambar itu namanya dia punya namanya metadata. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ahli, ya mungkin tahu komputer lah, itu kalau kalian klik kanan itu kemudian lihat skripnya, nanti kelihatan tuh gambar ini metadatanya apa gitu ya. Nah, itu akan jauh berbeda ketika misalkan gambar itu kalian screenshot atau kalian foto, secara kasat mata kita ngeliat itu sama, tapi secara data itu beda gitu loh. Nah, jadi AI itu nanti bisa dipakai di depan untuk menganalisasi mana nih sebenarnya data gambar yang autentik itu mana sih. Nah, di situ. Nah, kemudian di blockchain itu lah untuk ngestornya, untuk menyimpannya gitu. Lalu mendistribusikan. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau aku bilang apakah ada sekarang proyek-proyek AI-nya yang terutama ada di Binance lah ya, itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita untuk blockchain ya enggak sih. Nah, itu Mereka udah masih terlalu jauh gitu. terjawab ya Bro Jess ya. Mantap. Nah, ini ada pertanyaan kedua juga dari Matt. Mau nanya, gua ada ChatGPT Plus worth it nggak? Atau ada link AI lain yang bagus juga? Nah, ini mungkin kedua narasumber boleh merekomendasi nih, gitu. Mungkin dari Paluri dulu mau rekomen sedikit buat Bro Matt yang di penanya. Ini ketahuan banget sih, nanya rekomen parah gitu. Kalau kalau produk saya tidak berani merekomend ya, kan saya nggak dibayar, Yes. kan cari sendiri. Tapi kalau ngomong LLM-nya, LLM sebagai development, selain GPT, GPT-3 sama GPT-4 ini sudah banyak sekali yang muncul sekarang. Ya, kalau menurut saya kok kenapa muncul sekarang semua ya? Contohnya lama, alpaka, iguana. Ini nama hewan semua nih. Dan satu kayaknya satu marga ada satu spesies. Lama, alpaka, iguana, satu lagi saya lupa namanya. Di luar itu ada Bloomberg GPT, ada GPT Neo, ada GPT-D, ada Shinsila, ada Lambda. Yang ini masing-masing track ini yang bikin semua company-company besar. Yang awal-awal tadi itu open source. Kalau tools untuk membuat development, saya merekomendasikan pakai LangChain atau pakai Llama Index. Dulu namanya GPT Index, sekarang berubah jadi Llama Index. Llama itu L-nya 2 ya, LLAM gitu. Kalau kalau sebagai search engine ada pasti Bing udah pada tahu semua, sama you.com, kamu you.com itu cukup bagus selain dari GPT Plus. Tapi kan kembali kebutuhan Mas Mud ini untuk sebagai apa? Tapi kalau sebagai content generator ya udah pakai GPT Plus aja, udah di situ ada semua. Tapi kalau makin spesifik, nah itu Mas Bel punya banyak pilihan, tapi udah diomongin sih di depan. Kalau buat copywriter apa, kalau buat orang tukang gambar apa. Kalau saya tujuannya kalau mau develop, tadi pilihan ada lama, apakah Figma dan sebagainya. Itu yang sehari-hari saya pakai sekarang. Bahkan ada private GPT. Ini model GPT yang bisa dipakai di lokal komputer tanpa perlu online. Tapi untuk nge-build-nya ya tadi space untuk modelnya udah sekian giga, dan itu nanti yang akan di-load ke memori, bukan baca ke disk ya, tapi di-load ke memori dan diolah. Ya kalau misalkan satu model aja ukurannya 32 mega, berarti minimal kebutuhan memorinya laptop atau komputer kita 60 giga ya tadi ya, nanti 2 kali lipatnya berarti 64 giga. Effort enggak, tapi kan mainnya di lokal, nggak perlu online, jadi nanti tinjauannya kebutuhannya bagaimana. Nah kalau untuk aplikasinya di Mas Phil sampaikan tadi, mungkin bisa disampaikan ulang. Oke.
Ya, Om Bel mau nambahin? Iya, nanti kalau Pak Luri kan memang dia developer ya, pengembang. Jadi kalau teman-teman yang memang mau mengembangkan di AI, tools-tools yang bagaimana untuk mengembangkan itu nanti tadi kan udah dijelasin ke Pak Luri. Nanti mungkin Pak Luri bisa kali kasih ini ya Pak, referensinya Pak buat teman-teman itu Pak. Nah, Ya. kalau saya sendiri sih tadi di awal tadi saya sudah beberapa kali sih menyebutkan ya. Tapi nanti saya akan kirim ke Bro ya Bro, kayak Descript, Quillbot, di ID, Voice gitu ya. Nah, kalau tantangan nantang si ChatGPT siapa? Ah, itu ada Google namanya Bird. Namanya Bird itu baru dikeluarin sama Google juga tuh. Jadi untuk nantang si ChatGPT. Terus biasanya sih yang kalau yang saya lihat sih beberapa aplikasi-aplikasi lain yang lebih ke arah praktikal ya. Itu menurut saya itu mereka menggunakan API-nya si ChatGPT. Jadi kalau bisa dibilang eh, beberapa produk turunan yang lebih ke arah praktikal, ya itu mereka istilahnya mengambil API dari ChatGPT lalu ya merubahnya dalam konteks yang mereka inginkan. Itu ya banyak sih contohnya kayak ada namanya apa ya Tome misalkan Tome.apps itu dia bisa buat slide presentasi gitu. Jadi misalkan nih kalian buat ketik misalkan bagaimana eh, market share atau bagaimana keadaan Bitcoin nanti tahun 2040 gitu. Nah, nanti keluar tuh mirip si Chat GPT, tapi dia gabungin antara gambar sama peta sama data berbentuk grafis, nah kayak gitu. Dia gabungin. Nah, kalau Chat GPT kan ya mungkin lebih ke arah teks doang ya. Nah, kalau ini dia gabungin antara ada gambar, data, ada data table. Nah, itu kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih advance lagi. Tapi kalau saya lihat sih mungkin mereka semua pakai API API juga sih gitu. Oke. Berharap Bromat terjawab ya pertanyaannya ya, gitu ya. Ini referensinya lengkap banget, bahkan nanti bakal dijapri sama Om Bel dan Pak Luri juga ya. Keren banget, keren banget. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih kalau dari aku sih. Jadi kira-kira nih dari tadi yang kita bahas semuanya, secara di Indonesia sendiri, kira-kira jenis AI apa yang bakal paling sering digunakan masyarakat Indonesia mungkin dalam range waktu 5 tahun lah gitu. Mungkin kedua narasumber boleh menjawab siapa yang duluan. Kalau Ri? Monggo, Mas Phil dulu. Oke, kalau di aku sih menyesuaikan dengan kebutuhannya sih, Bro. Kayak misalnya nih kalau aku kan ada media gitu ya. Nah, aku ada beberapa tools tuh yang digunakan. Aku udah sebutin tadi tuh, misalkan nih untuk para praise, yaitu misalkan nih kita ada copywriting dari beberapa media, kemudian kita mau rubah dengan bahasa kita sendiri. Ya udah, daripada capek-capek, pakai aja udah itu, namanya Kill Bill. Udah langsung berubah semua udah gitu. Makanya kan sekarang eh, di dunia apa kayak Eropa atau di apa Eropa atau Amerika tuh mereka ada kayak semacam AI-nya lagi. Jadi AI untuk membaca apakah ini buatan bot atau enggak gitu loh. Paham nggak? Lucu ya. Jadi dibuat bot, kemudian mereka buat bot lagi untuk membaca apakah ini bot atau enggak gitu ya. Jadi kayak Nah, counter ini kemudian ya. ada lagi kenapa? Jadi kayak counter kalau dulu kan anak-anak apa mahasiswa sekarang pakai ChatGPT buat nulis skripsi, terus habis itu Iya, jadi biar mereka punya lagi counternya, apakah nah ini dibuat iya. chat GPT apa dibuat chat GPT atau enggak gitu. Ya, itu Gitu sih. Nah, bisa bisa dijelasin tadi itu. Karena kan AI ChatGPT itu kan text generated yang dia datangnya semula dari vektor.
asal-usulnya nih, ada suatu dokumen PDF atau teks, kemudian divektorisasikan. Vektorisasi itu kumpulan angka-angka dalam bentuk matrik, yang kemudian kalau ada orang nanya kalimatnya diperbandingkan, paling simpel ya, namanya similarity search, dibandingkan dengan vektor tadi. Kemudian di-generate menjadi jawaban. Artinya, kata yang ditulis dari output dari OpenAI ini atau GPT apapun, itu adalah sebenarnya rumus. Nah, rumusnya dibalikin. Jika menemukan kata dengan vektor yang tepat, berarti itu buatan dari AI. Itu anti AI-nya begitu. Karena apapun yang dihasilkan oleh AI itu sebenarnya itu angka-angka dia. Adalah rumus dia. Istilahnya vektor ya. Iya, vektor ya. Iya, iya. Nah, kemudian ada lagi, aku udah kasih linknya sih di apa di chat ya. Jadi kita kan juga ada podcast gitu. Jadi untuk mereduce noise kita pakai namanya Adobe Podcast gitu ya. Kemudian ada Midjourney. Midjourney ini kalau kita mau buat grafis untuk news, nah kita buatnya pakai Midjourney juga. Nah, kemudian ada juga misalkan buat kita ada video ya bagaimana itu istilahnya menghapus orang-orang di video itu gitu ya. Kayak kasusnya siapa kemarin masih ingat kan? Uta Barat kan apa sih Uta Barat kan? Oh, yang Sambo di kasus Brit. Sambo kan? Nah, iya betul. Di Sambo tau kan? Iya. Nah, ada video asli, ada orangnya, tapi kok yang dipaparkan nggak ada orangnya itu pakai apa namanya? Pakai runway namanya. Nah, itu. Jadi ya ada lagi yang namanya tadi DID. DID itu misalnya kita lagi wawancara orang, kemudian suaranya kita rekam, lalu nanti kita masukin ke DID, nanti itu berubah jadi teks. Jadi wawancara tadi kita nggak usah lagi rekap satu-satu, udah langsung aja gitu. Menarik, menarik. Oke, berarti jadi gambarannya kalau di Indonesia tuh bakal kayak gitu ya, teman-teman. Mungkin ini udah sejam lebih juga. Mungkin kita closing aja kali ya, teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman yang mau nanya soal AI lebih dalam mungkin bisa di chat di Discord ini ke Ombel ataupun ke Pak Luri ya, teman-teman ya. Dan pastinya mungkin sebelum closing banget nih, mungkin dari Pak Luri atau Ombel ada yang mau dipromosikan soal produk terbarunya yang lagi dikerjain nih, kalau boleh nih. Siapa dulu nih? Mungkin promosi sedikit kali ya sebelum tutup. Masa nggak promosi kan? Oke, boleh aku dulu nih ya. Boleh, boleh. Nah, jadi aku kan lagi ngembangin namanya Montres. Jadi Montres ini waste management ya. Jadi kita tuh lagi ngumpulin sampah-sampah yang khusus untuk botol doang. Jadi botol plastik, botol kaleng atau botol kaca. Nah, itu kita ada namanya Smart Drop Box. Nah, jadi teman-teman ya mungkin ya bisa bantulah kebersihan untuk di sekolahnya atau di kampus atau di lingkungan sekitar. Nah, nanti itu istilahnya eh, modelnya tuh kalian masukin botol terus lewat aplikasi kita nanti kalian dapat duit gitu. Ya mungkin ya sekitar Rp50 lah per botol gitu ya. Nah, jadi ya mungkin teman-teman bisa bantulah membersihkan sampah ini dengan cara ya memilah sampah-sampah tadi, memisahkan mana yang botol, mana yang organik, mana yang paper dan lain-lain. Itu sih. Wih, mantap. Ini tuh yang ada di SCBD itu nggak sih mesinnya yang kalau buat naruh botol? Ya bukan sih. Apa beda nih, Om? Eh ada beberapa perusahaan sih kompetitor kita, mungkin namanya Plastic Pay gitu ya. Ada beberapa Ah, ya. kompetitor. Yang plastik P itu aku pernah make soalnya. Nah, Iya, kok iya. Mereka mesti lebih ke arah jual ads. Kalau di kita memang murni kita mau merecycle botol-botol tadi gitu. nah, mantap. Oke, dari Pak Luri mungkin mau promosi dikit soal produk yang lagi dikembangin nih. Promosi apa ya? Nggak pinter promosi saya. Ya Ya, cerita kalau aja. saya Bukan sih lowongan Pak Luri. lowongan, malah saya lagi mencari lowongan. Barangkali di Oh, transfer.
Kalau Oh, orang yang bisa nakal tuh. bisa hadir. Kalau dari saya kan keseharian bikin chatbot ini cari open source. Open source semua source-nya ada di GitHub. Bahkan termasuk tools node-node yang ada di sana. Kan cari ini merupakan ekosistem chatbot yang bisa ditambahkan fiturnya oleh oh nih ada orang mau menambahkan daftar sholat ya langsung ada upload ke GitHub kita dimasukkan source-nya. Memang kebanyakan pakai PHP. Ada yang dari Node.js silahkan gabung di situ. Ada yang punya toko tapi pengen pesan keyword tertentu misalkan cek kursi cek saldo dan sebagainya bisa lewat cari ini. Cari ini bisa ada di Telegram, Facebook, ada di Line, kan di WhatsApp. Discord pun juga ada. Discord ada. Kalau sekedar buat ngobrol lagi jenuh silakan. Nah untuk komersialnya kebanyakan pemakai kita di rumah sakit. Tujuannya untuk contoh untuk appointment dokter, mau cek jadwal dokter sampai appointment janji kemudian nanti dia datang. Termasuk tentunya seperti platform yang sama di Indonesia untuk customer service. Tapi sebagian besar yang pakai di kami itu rumah sakit. Ada dari kementerian ada 2, ada 3 lembaga negara. Tapi tentu namanya bukan cari ya, masa iya pakai cari. Engine-nya pakai cari, tapi nama botnya bisa mungkin agus.bot atau apalah namanya. Kan namanya bisa dibuat. Hmm. Yang Cari belum apa tadi Pak? Cari.ai ya Pak ya? ID. Saya suka Indonesia. Oh, cari.id. Jadi Oke. mungkin boleh Saya Pak Luri. Nah, tuh carik.id ya buat teman-teman yang mau coba produknya Pak Luri, mungkin bisa langsung coba aja dibuka carik.id ya. Nah, ini ada Discord-nya juga, guys, ternyata untuk Discord botnya. Nah, nih buat teman-teman yang moderator Discord mau datang-datang langsung aja nih pakai botnya, mau siapa tahu mungkin dengan carik.id ini botnya Discord kalian tuh semakin rapi gitu ya guys ya. Menarik, menarik. Wah, ini mungkin sayang banget karena kita udah mau closing. Kita sapa-sapa dulu para audiens di sini. Ada di sini ada Andi Hai, ada Ugix, ada DKKRM. Namanya susah banget. Ada Baby C, ada Mas Not Papa, ada Mat tentunya, ada Iqbal, ada Stinky Tofu, ada Jess, dan tentu aja sponsor dari podcast ini dari Sate Chain Media, dari Mas Royan ya gitu. Mantap banget. Oh, ini ada bot Telegramnya juga guys. Jadi kalian bisa pakai ya. Ini isinya ilmu daging banget ya. Oke, Nanti jangan lupa. Mas Imam, nanti coba aku masukin deh Curik di di Discord Zabava deh. Boleh, boleh. Mantap. Di sini ya Pak Luri, masukin ke Discord Zabava ya. Gas. Alright, thank you banget udah datang di podcastnya Zabava Cast. Dan jangan lupa follow semua sosial media Zabava Labs dan pastinya kalian tunggu update-nya ke depannya. Nanti kalau misalnya Zabava Labs bakal ngeluarin produk Web3 baru yang buat kalian pakai. Mungkin kalian ada suggestion juga mau dibikinin produk apa di dunia Web3 yang pingin kalian pakai, langsung aja bisa chat di Discord ini atau di sosial media lainnya yang Zabava pegang ya guys ya. Oke, thank you everyone. See you guys.